Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tia Cahyani Aisari dengan NIM 131419096. Di sini saya akan memaparkan UAS dengan mata kuliah Kebijakan Pendidikan yang diampu oleh dosen Dr. Ari Wildayanto, MPD. Yang pertama, jelaskan konsepsi kebijakan dari berbagai teori yang relevan, sumber rujukan 10 tahun terakhir sekaligus disintesiskan menurut Anda. Maskuri 2017, kebijakan adalah sebuah prinsip atau cara yang digunakan untuk dipilih dalam proses mengarahkan pengambilan keputusan. Anderson Tahir 2014, kebijakan adalah suatu tindakan yang mempunyai tujuan yang dilakukan seorang pelaku atau sejumlah pelaku untuk memecahkan suatu masalah. Stephen Jebal 2012 menyatakan police acts the text and the course untuk dielaborasi. Tahir Arifin 2011 mendefinisikan kebijakan sebagai keputusan organisasi untuk mencapai tujuan goals, memperhatikan ketentuan yang ada sebagai pedoman berperilaku. Stagala 2017, kebijakan juga diterjemahkan sebagai pernyataan deklarasi mengenai dasar pedoman bertindak ada tindakan tertentu, suatu program mengenai aktivitas-aktivitas tertentu, atau suatu rencana. Prasojo 2011, kebijakan merupakan suatu pertimbangan didasarkan pada sistem nilai serta beberapa faktor bersifat situasional. Menurut KBBI, kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis dan dasar rencana dalam melaksanakan pekerjaan kepemimpinan secara bertindak. Predik 2017, kebijakan adalah serangkaian tindakan atau kegiatan yang diusulkan oleh seorang kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu di mana terdapat hambatan-hambatan atau kesulitan dan kemungkinan-kemungkinan di mana kebijakan tersebut diusulkan agar berguna dalam mengatasi untuk mencapai tujuan yang dimaksud. Crinson 2014, kebijakan merupakan sebuah konsep, bukan fenomena spesifik maupun konkret, sehingga pendefinisiannya akan menghadapi banyak kendala atau dengan kata lain tidak mudah. Hasbullah 2015, kebijakan adalah keputusan tetap yang dicirikan oleh konsistensi dan pengulangan tingkah laku dari mereka yang membuat dan dari mereka yang mematuhi keputusan tersebut. Dan menurut saya sendiri, kebijakan adalah serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seseorang sekelompok pelaku guna memecahkan suatu masalah tertentu. Yang kedua, jelaskan apa pertimbangannya mata kuliah ini diberikan kepada mahasiswa jurusan administrasi atau manajemen pendidikan, dan apa manfaat dan relevansinya dengan keterampilan yang diharapkan dari lulusan AP di dunia kerja. Lembaga pendidikan yang sukses adalah lembaga yang dapat menghasilkan lulusan yang berkualitas. Untuk meningkatkan relevansi pendidikan tinggi, menurut dapat dilakukan dengan menyusun program induk pengembangan dengan serangkaian kegiatan baik yang mencakup pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat. Program studi dalam suatu lembaga pendidikan tinggi dibuka untuk memenuhi kebutuhan pasar kerja tertentu. Output yang kompeten di bidangnya tentu diharapkan agar dapat memenuhi kebutuhan masyarakat yang membutuhkan. Setelah para alumni lulus dan masuk dunia kerja, tidak semua alumni bekerja di dunia pendidikan. Tidak sedikit para lulusan yang bekerja justru tidak di bidang pendidikan atau non-pendidikan. Menurut para alumni mengenai kompetensi dan kualifikasi yang harus dimiliki oleh lulusan manajemen pendidikan sebagai pengelola pendidikan dan satuan lembaga lain pada multilevel, lulusan manajemen pendidikan harus memiliki kemampuan mengelola pendidikan atau ahli di bidang perencanaan, pengolahan, dan pengawasan pada level sekolah dan kantor-kantor pendidikan. Selanjutnya, untuk pembangunan jurusan manajemen pendidikan ke depan, para alumni secara garis besar menyatakan bahwa perkuliahan sebaiknya lebih baik banyak diskusi praktik dan studi lapangan, terutama untuk mata kuliah perencanaan keuangan dan sistem informasi manajemen. Manajemen pendidikan memiliki relevansi yang tinggi dengan dunia kerja serta memberikan kontribusi dunia dalam pelaksanaan tugas sehari-hari serta memiliki kinerja yang tinggi dilihat dari aspek kedisiplinan, inisiatif, kreativitas, kerjasama, kemampuan menyusun program, serta akurat dalam menyusun laporan. Yang ketiga, jelaskan pandangan Anda terkait proses formulasi kebijakan, implementasi, dan komunikasi yang dilakukan pihak terkait agar publik bisa berpartisipasi dalam kebijakan pendidikan di berbagai tingkatan nasional, regional, maupun lokal.
Formulasi kebijakan sebagai tahap yang paling krusial karena implementasi dan komunikasi kebijakan hanya dapat dilaksanakan apabila tahap formulasi kebijakan telah selesai. Di samping itu, kegagalan suatu kebijakan dalam mencapai tujuan-tujuannya sebagian besar bersumber pada ketidaksempurnaan pengelolaan tahap formulasi. Sedangkan dalam perumusan formulasi kebijakan pendidikan perlu memperhatikan berbagai aspek kehidupan yang nantinya akan menentukan arah dan tujuan baik dalam tataran nasional, regional, maupun lokal. Sebagai contoh, aktivitas perumusan kebijakan pendidikan adalah sekolah gratis secara ideal perlu melakukan proses konsultasi pada stakeholder pendidikan guna menyerap aspirasi dari masyarakat. Salah satu stakeholder pendidikan adalah pihak sekolah. Implementasi kebijakan dapat diperoleh bahwa implementasi merupakan proses umum tindakan administrasi yang dapat diteliti pada tingkat program tertentu. Proses implementasi baru akan dimulai apabila tujuan dan sasaran telah ditetapkan, program kegiatan telah tersusun, dan dana telah siap disalurkan untuk mencapai sasaran. Implementasi kebijakan merupakan tindakan yang dilakukan oleh organisasi pemerintah baik swasta secara individu maupun secara kelompok yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan. Selanjutnya, bagaimana pandangan Anda terkait kebijakan pendidikan Indonesia dengan satu negara berkembang di kawasan ASEAN dan satu negara maju di dunia? Pandangan saya terkait kebijakan pendidikan Indonesia, kemajuan suatu bangsa di masa sekarang dan masa akan datang sangat ditentukan oleh generasi muda yang akan menjadi penerus bangsa itu. Generasi muda yang berkualitas dihasilkan dari adanya sistem pendidikan yang berkualitas pula. Tidak mungkin akselerasi kemajuan bangsa dapat terwujud di masa datang tanpa didukung oleh kemajuan di bidang pendidikan. Pendidikan merupakan investasi jangka panjang yang sangat berharga dan bernilai luhur, terutama bagi generasi muda yang akan menentukan maju mundurnya suatu bangsa. Sistem pendidikan yang bermutu membutuhkan manajemen pendidikan yang baik. Ketidaksadaran akan pentingnya pendidikan yang baik menyebabkan bidang pendidikan ini sering dilihat sebelah mata oleh pihak-pihak yang berkepentingan atau stakeholder. Orientasi pendidikan tidak ditekankan pada kualitas, tetapi lebih banyak pada kuantitas dan kepentingan individu semata, sehingga pendidikan belum mendapatkan perannya sebagai landasan dalam membangun bangsa ini. Kebijakan pendidikan Indonesia meningkatkan kemampuan akademik dan profesional serta meningkatkan jaminan kesejahteraan tenaga pendidikan sehingga tenaga pendidik mampu berfungsi secara optimal, terutama dalam meningkatkan pendidikan watak dan budi pekerti agar dapat mengembalikan wibawa lembaga dan tenaga pendidikan. Kebijakan pendidikan di Singapura memiliki sistem pendidikan yang kuat dan para siswanya memiliki cita-cita yang tinggi dan dapat mendapatkan hasil serta penghargaan yang baik. Hal ini diakui di seluruh dunia. Singapura punya sekolah dengan akreditasi yang baik dan pemimpin sekolah serta guru-guru yang cakap dan fasilitas yang memadai di antara yang terbaik di dunia. Jelaskan apa yang menjadi harapan dan rekomendasi Anda terkait kebijakan pendidikan di Indonesia ke depannya. Bagaimana sebaiknya relasi politik, kekuasaan, dan kebijakan pendidikan memajukan dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Harapan saya di Indonesia bisa jauh lebih baik lagi terhadap dunia pendidikan yang juga merupakan parameter penting dalam penilaian terhadap kemajuan suatu negara agar bisa mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Kebijakan pendidikan tidak akan bisa dipisahkan dengan sistem politik di suatu negara yang sedang memegang peran strategis dalam mengelola pemerintah. Salah satu pengembangan kebijakan pendidikan nasional adalah pembentukan kemandirian dan keberdayaan untuk mencapai keunggulan dan memiliki perspektif global. Kebijakan pendidikan sebagaimana dibentuk dalam rangka mencapai tujuan bernegara, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa dan upaya untuk memajukan pendidikan bangsa. Kebijakan politik terhadap penyelenggaraan pendidikan harus sejalan dengan dinamika masyarakat pendidikan. Baik, itulah hasil penjelasan dari UAS kebijakan saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.